Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman dan yang terhormat kepada Ibu dosen sebagai mata kuliah IPS dan teman-teman yang saya banggakan. Kenalkan, saya Janu Kusuma dari kelompok 2, yaitu tentang membawa materi tentang sejarah. Ya, berikut ini anggota saya. Yang pertama Kak Siti Nurasana, yang kedua Kak Kristiana Ega Setio Putri, dan yang ketiga Kak Filomena Novitriani. Next, Kak Intan. Silakan untuk saudari Kak Siti Nurasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurasana. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian ilmu pengetahuan sosial. Nah, menurut Sapia tahun 2017, IPS merupakan mata pelajaran di tingkat SD, MI, dan menengah atau salah satu program studi perguruan tinggi yang identik dengan istilah social studies dalam kurikulum persekolahan di negara lain seperti Amerika. Nah, menurut Sofiari, pembelajaran IPS itu adalah program studi yang sudah dilakukan di sekolah dasar, MI, SMP, SMA, dan seterusnya. Lanjut. Dan menurut Astawa, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia anggota masyarakat. Ada beberapa ilmu sosial juga yang menjadi sumber IPS. Pertama, ada konsep dasar sosiologi, konsep dasar antropologi, konsep dasar ilmu ekonomi, dan konsep dasar geografi. Menurut Asawa ini, ilmu sosial itu mempelajari lingkungan yang seperti kita ketahui bahwasanya IPS itu biasanya lingkungan manusia masyarakat di sekitar kita, mempelajari bagaimana perkembangan sosial di kehidupan kita sehari-hari dan juga bagaimana cara berinteraksi sosial antara individu satu dan individu kelompok lainnya. Nah, dan di sini juga ilmu sosial juga dibagi menjadi 4. Next. Ada yang keempat itu ada konsep dasar sejarah dan ada konsep dasar ilmu politik. Di sini konsep dasar sosiologi. Mohon maaf sebentar. Dilanjut part selanjutnya. Nah, di sini ada hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Hubungan IPS yang pertama tadi kan tentang geografi, terus ada juga hubungan IPS dengan geografi itu mencakup tentang lingkungan geografis yang ada di muka bumi ini. Dan sedangkan IPS itu mengambil materi dari geografis yang terkait dengan bumi, garis lintang, garis bujur, arah, jarak, lokasi, dan kondisi ruang serta lingkungan sumber daya alam serta interaksi antara bangsa dan manusia dengan lingkungan.
Nah, hubungan IPS antar geografi berarti mencakup tentang pembelajaran bumi, garis lintang, garis bujur, arah. Nah, biasanya pembelajaran seperti ini kita ketahui ketika kita sekolah dasar. Di sekolah dasar untuk materi ini sudah diajarkan di kelas 5, kelas 6, kelas 4 sudah mempelajari tentang bumi. Nah, lalu hubungan IPS dengan ekonomi. Nah, hubungan IPS ini dalam hal ekonomi itu terkait dengan usaha manusia mencapai kemakmuran dan segala gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Nah, dalam hal ekonomi ini mempelajari tentang usaha-usaha manusia, bagaimana untuk mengembangkan perekonomian mereka, bagaimana mereka menjalankan usaha-usaha mereka ketika mereka membuat ekonomi, membuat sebuah ruang lingkup kayak UKM ya. UKM, mereka bagaimana caranya membuat sebuah usaha yang menghasilkan usaha itu usaha yang terbesar. Nah, lalu agar perekonomian di Indonesia juga lebih baik dari negara-negara lain dan agar tidak banyak pengangguran yang banyak ya. Lalu hubungan IPS dan ilmu politik. IPS mengambil ilmu politik, membalas usaha manusia mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia serta menjalankan kepentingan rakyat dan bangsa. Nah, dalam hal ilmu IPS, dalam hal pembelajaran hubungan IPS dengan politik itu juga membahas tentang politik. Politik itu kita anggap sebuah organisasi terbesar ya. Organisasi terbesar di Indonesia. Seperti ada organisasi terbesar di Indonesia yang mengatur beberapa peraturan-peraturan, tapi ada juga yang menyelenggarakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, ada juga politik yang diatur untuk kepentingan pribadi sendiri, untuk menguasai kepentingan sendiri. Nah, ada juga hubungan IPS dalam ilmu sejarah. IPS mengambil materi ilmu sejarah terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lalu. Nah, IPS juga mempelajari sejarah sebelum terciptanya manusia, sebelum peradaban manusia lebih kayak sekarang, peradaban zaman dahulu, sebelum adanya manusia hidup di perkotaan, sebelum adanya sebelum adanya alat-alat elektronik. Nah, ilmu sejarah juga mempelajari kehidupan zaman dahulu kala, ketika zaman masa purba, ketika bagaimana manusia bertahan hidup di dunia liar gitu. Kayak seperti sejarah Nabi Muhammad, mempelajari materi sejarah Nabi Muhammad, terus sejarah kerasulan. Terus ada hubungan IPS dan antropologi. IPS mengambil materi antropologi yang terakhir itu yang kajian hasil budidaya manusia dalam menjaga eksistensi dan usaha meningkatkan kehidupan baik aspek lahirnya maupun batinnya. Nah, secara antropologi ini IPS juga mengkaji hasil budidaya manusia seperti halnya budidayanya seperti menjaga kelestarian kayak Candi Borobudur. Nah, budidaya itu adalah budidaya adalah sebuah sejarah yang harus ditingkatkan dan harus dijaga sampai kelestariannya. Nah, usaha untuk meningkatkan kehidupan baik aspek lahiriah maupun batinnya. Selanjutnya bisa dibaca oleh Janu. Next, Janu bukan. Janu selanjutnya yang baca siapa?
Dinyalain, Jan. Speakernya nyalain Janu. Ya, oh iya maaf. Kak Kristiana, boleh dilanjutin? Saudari Kak Kristiana, apakah ada orangnya? Kak Kristiana. Yaudah ya, saya lanjut. Nggak ada responnya. Hubungan IPS dan sosiologi. IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antara individu serta masyarakat tersebut. Dan berikutnya hubungan IPS dan psikologi sosial. IPS mengambil materi psikologi sosial terkait dengan mempelajari perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan, dan psikolasi. Dan yang terakhir, hubungan IPS dan ilmu hukum. IPS mengambil materi ilmu hukum yang berkait dengan pelaturan-pelaturan tingkat laku dalam masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Lanjut kaitan. Selanjutnya, karakteristik ilmu sosial. Ada beberapa karakteristik ilmu sosial, diantaranya yang pertama, berbagai batang tubuh disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Dan yang kedua, batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Dan yang ketiga, batang tubuh disiplin ilmu sosial disebut juga di struktur disiplin ilmu atau fundamentae ide. Lanjutnya Kak Intan. Dan selanjutnya peran dalam konsep IPS. Sejarah dan ilmu sosial memiliki hubungan yang timbal balik. Karena pada dasarnya sejarah adalah bagian dari ilmu sosial. Sejarah dan ilmu sosial mempunyai ikatan yang tidak terpisahkan. Cukup sekian. Apabila ada yang bertanya, kami membuka sesi tanya jawab 3 pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya atau kurang jelas tentang materi yang kita sampaikan, biar cepat kelar. Aku mau nanya dong. Iya, silakan. Aku mau nanya. Catat Jan. Iya. Manfaat konsep dasar ilmu ekonomi itu apa aja? Kasih. Boleh lebih diulangi lagi pertanyaannya? Manfaat konsep dasar ilmu ekonomi itu apa aja? Oke. Terima kasih. Terima kasih Intan. Yang lain ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Perkenalkan saya Rista, ingin bertanya
Mengapa sosiologi dan antropologi pendidikan disebut sebagai ilmu murni atau pure science, sedangkan sosiologi dan antropologi pendidikan merupakan ilmu terapan? Oke. Udah ditulis, Jan? Jadi apa? Cepetan tadi, maaf. Mengapa? Mengapa sosiologi Bentar, Kak. dan antropologi Bentar, Kak Krista. Tadi apa? Mengapa sosiologi dan antropologi pendidikan disebut sebagai ilmu murni atau pure science? Boleh di chat Sedangkan aja gak? Maaf. Iya, Kak. Boleh di chat aja. Iya, Kak. Maaf. Baik, satu lagi siapa yang mau bertanya? Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Intan Rizky. Manfaat konsep dasar ilmu ekonomi itu yang terdiri dari dua ya, setahu saya. Yang pertama itu membangun masyarakat berada di dalam demokrasi. Dan yang kedua itu membantu berpikir yang tepat untuk mengambil keputusan seperti saat kita lagi berdemo tentang masalah ekonomi yang ada di sekitarnya. Mungkin efek kayak kondisi saat ini ya, efek pandemi ini memang sangat luar biasa. Mungkin yang bisa saya ambil segitu aja. Apakah bisa ditangkap Kak Intan supaya teman-teman lain bisa ditambahkan? Iya, makasih. Aku mau jawab pertanyaannya dari Rista. Rista bertanya mengapa sosiologi dan antropologi itu sebagai ilmu murni atau pure science. Nah, kenapa? Karena sosiologi dan antropologi itu bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang sempurna memahami permasalahan atau persoalan sosial yang terjadi. Nah, dan sosiologi dan antropologi itu memiliki ilmu pengetahuan dan objek kajian berupa masyarakat dan memiliki fokus pembahasan berupa kehidupan sosialnya, kehidupan sosial yang terjadi di gejala sehari-harinya, seperti di lingkungan masyarakat kita, misalkan adanya terjadinya kerja bakti atau misalkan adanya pemilihan ketua RT atau pemilihan ketua RW. Nah, terus kalau menurut yang saya baca di internet ya, sosiologi dan antropologi
itu memiliki beberapa ciri-cirinya, yaitu kumulatif atau teori sosiologi yang diketahui merupakan hasil pembangunan dari teori. Nah, terus ada beberapa yang bersifat non-etis, empiris, atau teoritis. Kalau non-etis itu merupakan ilmu yang berusaha mengukur suatu fakta yang terjadi atau fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalkan fenomena hujan es batu. Nah, atau juga misalkan fenomena hujan batu yang biasa kadang kita dengar ya. Lalu ada juga empiris atau suatu dari hasil penelitian atau observasi. Nah, observasinya ya berupa misalkan mengapa bisa terjadinya gempa bumi. Nah, di observasi diteliti. Nah, terus ada juga ada teoritis yaitu ilmu sosiologi yang berdasarkan berhasil kan pragmatis atau bersifat kayak diteliti terlebih dahulu ya, hampir sama. Nah, diteliti dulu apa yang terjadi permasalahannya. Kenapa disebut sosiologi dan antropologi itu sebagai ilmu yang murni? Karena saling berhubungan. Nah, berhubungan banget. Nah, gimana? Siapa tadi? Risa ya? Iya. Risa, gimana Risa? Apa sudah jelas? Berarti ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dalam masyarakat ya? Kenapa kok? Ulangi lagi, mohon maaf. Berarti ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dalam masyarakat. Benar nggak sih? Iya, benar. Kalau ilmu pengetahuan itu kan kita mempelajari tentang fakta-fakta yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan, dan di masyarakat. Kita juga biasanya kalau dalam ilmu pembelajaran IPS aja ketika di SD ya, juga mempelajari bagaimana individu dengan kelompok lain saling berinteraksi dan juga bagaimana caranya kita memahami atau mempelajari kehidupan sosial-sosial yang ada di lingkungan, biar kita paham, oh ternyata di lingkungan ini seperti ini loh, oh ternyata di lingkungan itu ada begini-begini, biar kita juga tahu, biar kita nggak cuman taunya nyapa tetangga, cuman tahu oh ini ada kerja bakti tapi tanpa tahu alasannya seperti apa. Oh ini ada pemilihan ketua RT, ini segala macam. Oh ada terjadinya gempa bumi, ada terjadinya misalkan hujan salju atau turun hujan batu es gitu. Seperti itu Rista. Ya terima kasih Kak. Itu menurut saya mungkin yang sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau sharing pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi yang sudah mengajar atau yang belum. Atau pertanyaan di luar ini juga boleh. Ya mungkin gak ada yang bertanya, saya tutup aja ya, takutnya nanti dari pihak yang hostnya mental nggak ke record bisa bahaya. Ya sekian dari kelompok 2, apabila kurang jelas dan apabila ada banyak kesalahan dari anggota-anggota kami, mohon dibuka maaf pintu besar-besarnya. Dan terima kasih juga untuk Ibu dosen. Sebelumnya maaf bila kelompok kami banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.